Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman ya. Setelah sekian lama saya tidak pernah membuat konten tentang keberadaan kita di Polandia. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan bagaimana cerita singkat saya, proses saya sehingga saya sekarang tidak lagi bekerja sebagai pemotong ayam atau butcher ya, tetapi saya sekarang bekerja sebagai seorang tukang las atau welder di Polandia. Untuk lebih tahu banyak bagaimana proses saya sehingga bisa berganti profesi di Polandia dan bagaimana caranya, apa yang harus dipersiapkan, dan apa-apa kendala maupun cara menghadapinya, semuanya akan saya kupas tuntas di video saya kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin butuh informasi lebih jelas tentang proses tersebut. Oke kawan-kawan, jangan ketinggalan, saksikan terus channel kita ini. Jadi saya sambung cerita saya ya. Jadi tempat saya tinggal sekarang ini sangat jauh dari perkotaan, teman-teman ya. Mau cari belanja dan segala macam itu adanya yang paling dekat nih sekitar 1 kilo kalau jalan, kalau mau ke supermarket ya. Tapi nggak masalah, tempatnya nyaman lah, kita dikasih dapur sendiri, kemudian alat-alat di sini boleh kita pakai, yang penting dibersihkan begitu ya. Ini rumah lah, ini rumah pribadi yang disewakan begitu, dan kita tidak bayar bulanan begitu ya. Itu yang buat saya nyaman lah. Dan alhamdulillah saya nyampe di sini, ingat saya waktu itu hari Minggu tanggal 25 September. Jadi saya menginap di Skinek sama teman-teman Indo yang ada di sana. Malam minggunya saya nginap di sana. Di situ ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang bagaimana kondisi pekerjaan. Jadi teman-teman yang di sana ya, yang di Skinek itu kerja di berbagai macam perusahaan, teman-teman ya. Ada yang di perusahaan kabel, ada furniture, dan satu lagi kemarin perusahaan apa namanya, lupa saya. Dan rata-rata mereka kalau saya dengar ceritanya betah begitu ya. Nah yang welder nanti dibawa ke tempat saya ini gitu katanya. Dan benar, Minggu pagi saya berangkat ke sini ya, tempat kerja sekarang. Dibawa ke sini, ke hostel yang sekarang ini. Dan Seninnya saya langsung bekerja, teman-teman. Bayangkan, saya waktu itu ada sedikit keraguan-keraguan. Begitu nyampe di tempat kerja, apa istilahnya, nggak ada tes begitu ya. Jadi begitu ditahu bisa ngelas, ya udah langsung disuruh ngelas gitu saja. Dan alhamdulillah langsung bekerja sampai sekarang begitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi perusahaan tempat sekarang ini juga menurut saya lumayan nyaman. Artinya buktinya sekarang sudah ada teman Indo di sini yang bekerja di tempat saya sekarang ini, itu sudah 9 orang. Saya datang ke sini itu yang keempat, teman-teman. Nah sekarang sudah 9 orang di sini. Artinya kita rata-rata belum bekerja sebulan di sini. Tapi saya melihat teman-teman rata-rata akan betah begitu. Karena rata-rata ini teman-teman yang bekerja sekarang ini yang sebagai welder ini, mereka kalau tidak betah di satu perusahaan itu tidak hitungan minggu, teman-teman. 1-2 hari mereka angkat kaki begitu. Itu.
Jadi enak di sini ya, kalau kita mau pindah-pindah pekerjaan itu prosesnya tidak sulit sebenarnya. Artinya tinggal keberanian saja. Ini cerita dari teman-teman ya. Kalau saya sebenarnya kan kurang berani orangnya, kurang berani berspekulasi. Tapi setelah mendengar cerita-cerita dari teman-teman ini, ada mereka yang sudah pindah 5-6 kali perusahaan atau agensi ya. Nah saya ini baru pertama kali pindah agensi ini. Artinya ini sebenarnya udah agensi ketiga yang saya pakai gitu. Artinya tidak sulit sebenarnya ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu informasi ini setelah mendengar cerita saya ini bisa menjadi gambaran begitu ya, informasi yang berguna bahwa sesungguhnya pindah-pindah perusahaan di Polandia ini tidak sulit sebenarnya. Kita bisa mencari mana yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Nah kalau saya pribadi, seandainya saya tahu dari dulu hal semacam ini, bahwa pindah-pindah agensi itu mudah, mungkin sudah dari dulu saya. Cuma itu teman-teman ya, namanya ya mungkin memang sudah perjalanan saya. Jadi menurut saya pribadi, kesimpulannya bagi teman-teman yang ingin pindah agensi itu, yang pertama harus disiapkan itu adalah pertama mental ya, artinya keberanian begitu. Kita harus berani, itu intinya ya. Yang kedua keahlian, karena kan di sini yang paling gampang pindah-pindah pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya skill begitu ya, dan memang upah per jamnya juga lebih gede begitu. Itu rata-rata kalau yang skill di sini misalkan welder itu sebenarnya di atas 20 semua per jamnya. Nah, cuma di sini karena saya menganggap walaupun saya hanya digaji 19 per jam, tapi karena kerjaannya juga nyantai ya. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, suasana pekerjaan di bengkel itu memang sangat nyantai. Dan kemudian bebas hostel. Ada teman-teman yang digaji sampai 24-25 zloty, cuma mereka harus bayar hostel, itu yang saya dengar ya di perusahaan lain. Itu kadang-kadang bayar hostelnya saja bisa sampai 500 zloty per bulan. Nah, kalau saya pikir-pikir akan sedikit hampir-hampir sama jatuhnya ya. Saya di sini digaji 19, mudah-mudahan bisa naik 20 besok ini. Ujung-ujungnya sama teman-teman ya, karena nggak dipotong lagi dengan hostel begitu. Jadi gaji yang kita terima itu bersih, tinggal kita kurangi dengan biaya hidup begitu. Itu yang saya rasakan di sini teman-teman ya. Jadi untuk pindah-pindah agensi itu sangat gampang di sini. Itu untuk skill ya. Kalau yang non skill pun sama teman-teman. Artinya gampang pindah-pindah agensi itu ya. Di sini tetap perusahaan-perusahaan itu butuh tenaga, dan kita bisa nego dengan agensi tersebut berapa gaji bersih yang harus kita terima. Tapi untuk pekerjaan non skill, misalnya pekerjaan ayam, kemudian pekerjaan kayak di pabrik coklat, kemudian di perusahaan itu kemarin palet, kemudian metik tomat, itu kan termasuk pekerjaan non skill ya. Termasuk yang di granit itu istilahnya rata-rata yang mereka terima gaji itu 15 zloty per jam. Itu pun kadang-kadang masih dipotong hostel yang non skill ya. Tapi kalau teman-teman punya skill kayak welder atau pengelasan, kemudian tukang, ada tukang kayu, ada tukang bangunan, itu rata-rata di atas 20-an zloty per jam ya. Tergantung negosiasi dengan agensi. Nah, jadi istilahnya
yang dipersiapkan itu yang kedua skill ya, kalau teman-teman yang punya background skill. Kemudian yang dipersiapkan itu adalah kemampuan berkomunikasi. Saya alhamdulillah rata-rata memang agensi ini bisa pakai bahasa Inggris ya. Teman-teman paling tidak bisa komunikasi bahasa Inggris dasar ya. Atau kalau tidak kan sekarang sangat gampang begitu. Bisa menggunakan Google Translate ya. Tinggal teman-teman ketik bahasa Indonesianya, terjemahkan ke bahasa Inggris, copy paste teksnya ke WA dan sebagainya, tinggal komunikasi begitu. Itu enaknya zaman sekarang ya. Cuma usahakan adalah sedikit-dikit basic bahasa Inggrisnya yang untuk gampang berkomunikasi. Syukur-syukur kalau teman bisa bahasa Polandia begitu. Itu. Kemudian yang dipersiapkan itu ya sedikit dana begitu ya. Artinya untuk proses kita pindah-pindah ini kan tidak mungkin kosongan gitu ya. Kalau saya sih kemarin bolak-balik dari Polandia ke Ceko, kemudian dari Ceko balik lagi ke Polandia, ini saya habis itu sekitar 1000-an zloty lah. Itu ya. Sampai saya akhirnya bisa bekerja di sini. Karena memang itu udah resiko teman-teman ya. Karena kita akan dalam proses berpindah agensi ini kan tidak mungkin begitu kita pindah hari itu langsung kerja hari itu, tidak. Kadang-kadang ada namanya kita menunggu tes dan sebagainya. Itu pun kalau lolos tergantung perusahaan yang menerima ya. Ada yang tes, ada yang tidak. Kalau yang tempat saya ini alhamdulillah gampang begitu ya. Begitu masuk langsung bekerja, itu alhamdulillah bisa seperti itu. Tapi kalau yang nantinya, kalau yang saya temukan kayak di Ceko, dites kemudian tidak lulus, disuruh nunggu dan sebagainya, maka dalam proses itu kita istilahnya perlu banyak persiapan dana gitu kan, karena kan posisi kita belum mulai bekerja begitu. Itu teman-teman ya. Jadi itu sekelumit cerita saya bagaimana proses saya bisa berpindah dari perusahaan ayam menjadi welder atau tukang las sekarang teman-teman ya. Jadi sekali lagi saran saya bagi teman-teman yang belum terlalu banyak informasi tentang hal ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang sudah ada di Polandia, kiranya informasi ini bisa bermanfaat ya, sehingga teman-teman tidak ragu atau mungkin masih bertanya-tanya atau ada sedikit ketakutan. Itu jadi kesimpulannya itu tadi ya, bahwa sesungguhnya pindah agensi di Polandia ini mudah begitu, tidak sulit. Tinggal teman-teman ikuti saran-saran yang saya ucapkan sebelumnya. Itu teman-teman ya, untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk di-share dan di-like, di-subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya, demi kemajuan dari channel kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.